hukum seputar wudhu bagian kedua. Oke, apabila ada yang ingin bertanya, silakan dapat ditanyakan melalui kolom chat atau membuka apa namanya mic-nya ya untuk bertanya. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Syahir dari Palembang, alumni PB angkatan 51. Mau izin bertanya, Pak Ustadz, kalau untuk tadi kan darah kan katanya yang buat yang wanita kan haid sama apa tadi ya, satu lagi tuh. Tapi kalau misalnya mimisan tadi kan juga ngebatalin tuh. Kalau misalnya ada luka atau jerawat pecah itu gimana? Kalau misalnya kita udah wudhu nih, terus ada yang pecah atau gimana gitu, darah dikit gitu, atau mungkin luka gitu, itu perlu wudhu lagi atau enggak gitu ya? Soalnya dulu pernah ngebaca kalau nggak salah ada yang katanya itu ya tergantung tipe darahnya juga gitu katanya. Makanya agak agak bingung gitu kan. Sekian, terima kasih. Oke. Kepada Ustadz Aris, tafadhol untuk menjawab pertanyaan dari Mas Sahir. Iya, jadi yang dimaksud dengan darah itu sebenarnya dengan darah itu sebenarnya terkandung di dalam hadis terkait dengan istihadah tadi. Jadi ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa istihadah yang dialami wanita yang bertanya kepada beliau, itu beliau menjawab fa inna dzalika irkun. Yang demikian itu adalah irkun. Di sini darah yang membatalkan wudhu itu adalah darah yang keluar dari pembuluh darah. Ya. Jadi setiap darah yang keluar dari pembuluh darah terkategori sebagai itu. Ya, dan ketika terjadi maka terkategori darah, gitu ya. Kemudian itu membatalkan wudhu. Nah, jadi memang benar kalau memang tergantung hanya itu apa. Nah, yang itu memang berbeda dengan darah haid. Nah, yang berbeda juga itu adalah terkait dengan nanah. Jadi kalau itu adalah nanah, maka termasuk atau tidak terkategori sebagai darah, sehingga ia tidak dihukumi sebagai darah. Tapi kalau kemudian di dalam nanah itu kan ada nanah yang apa ya, yang ya kalau tadi jerawat ya. Jadi kan jerawat itu kan kadang ada yang hanya jerawatnya saja ya. Jadi yang putih-putih itu, tapi ada juga keluar darahnya juga. Nah, ya, intinya itu adalah kalau ketika itu ada darah yang keluar, maka dalam itu menjadi pembatal wudhu. Ya, jadi pembatal wudhu. Nah, begitu juga kalau itu luka misalnya, terus kemudian keluar darah, maka itu pembatal wudhu. Kecuali ketika keluarnya itu memang terjadi terus-menerus, itu memang tidak bisa dihentikan. Jadi kalau darahnya itu terus-menerus dan tidak bisa dihentikan, maka tadi, jadi maksudnya gini, maksudnya adalah
seseorang misalnya, jadi kan ada ya orang yang mengalami luka itu kemudian darahnya itu masih terus keluar gitu. Nah, yang kalau itu tidak bisa ditahan, maka itu sama dengan jadi itu akhirnya dianggap sebagai penyakit. Ya. Jadi sebagai penyakit seperti misalnya ada kan penyakit yang dia keluar al-baul, air kencing, itu kan nggak bisa ditahan. Nah, dalam kondisi itu maka itu menjadi rusak baginya, ya. Jika misalnya dia sudah wudhu, memang karena penyakit tadi dia keluar air kencing itu keluar terus atau kemudian dia keluar terus, ini karena posisinya kan sama sebenarnya antara sama-sama pembatal wudhu, sama-sama antara keluarnya air kencing dan keluarnya darah. Nah, ketika tidak memang keluar terus dan tidak bisa dihentikan, maka itu menjadi rusak bagi dia sehingga dia tetap sholatnya walaupun dalam kondisi ketika sholat itu darahnya keluar. Nah, tetapi ketika sholatnya itu selesai, dia itu kemudian akan untuk wudhu kembali. Ya. Nah, ini yang disebutkan di dalam hadis tadi terkait dengan istihadah, ya, yang ditambahkan dari Imam Tirmizi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan untuk wudhu setiap likulli sholat. Jadi wudhu untuk setiap sholat, gitu. Ya. Jadi maksudnya tadi, jadi karena darahnya itu keluar terus, ya, atau lukanya itu keluar gitu ya, darahnya misalnya sudah diperban misalnya masih keluar, nah maka dan nggak bisa ditahan, nah maka itu ya dia tetap melakukan aktivitas sholat. Nah, tetapi untuk sholat berikutnya maka dia diperintahkan untuk wudhu kembali. Jadi wudhunya itu adalah likulli sholat, pada setiap. Mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallah. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Mengingat waktu 2 menit lagi ya. Jadi dipersilakan apabila masih ada yang bertanya, satu pertanyaan terakhir. Apakah ada? Oke. Baik. Apabila tidak ada, mohon izinkan saya bertanya, Ustaz. Saya masih bingung terkait dengan kentut yang bersuara dan tidak bersuara. Di situ dikatakan bahwa kentut yang bersuara ataupun kentut yang tidak bersuara itu tetap membatalkan wudhu. Tapi di hadis berikutnya dari riwayat Tirmizi itu tidak ada kewajiban untuk berwudhu melainkan karena mendengar suara atau mencium baunya. Seperti itu. Padahal kan kalau misalkan yang tidak bersuara ini, misalkan tidak tercium bau dan tidak terdengar pula suaranya, apakah itu juga tidak membatalkan wudhu itu? Sementara tadi kan dikatakan tetap batal wudhunya meskipun tidak terdengar suaranya gitu. Itu begitu, Ustaz. Afwan kalau mungkin tadi ada penjelasan yang kurang saya tangkap. Jadi sebenarnya hadis
itu memberikan indikasi sebenarnya. Jadi indikasi yang bisa digunakan terkait dengan buang angin. Tapi bukan berarti itu indikasi satu-satunya. Dalam artian gini, sebenarnya itu kan yang mengetahui apakah seseorang itu kentut atau tidak, buang air, buang angin atau tidak, itu kan orangnya itu sendiri kan. Jadi orangnya itu sendiri. Nah, hukum asalnya sebenarnya itu adalah ketika seseorang itu memang menyadari bahwasannya ia buang angin. Jadi kalau dia memang merasa bahwa dia itu buang angin, maka itu menjadi pembatal untuk dia. Ya, meskipun nggak ada suaranya nggak kedengaran, kemudian baunya juga nggak ada. Nah, suaranya nggak kedengaran, baunya tidak terasa, tapi kan kalau seseorang itu menyadari dia buang angin, itu kan bisa dirasakan, ya. Tapi dia itu kan bisa terasa apakah dia buang angin atau tidak. Nah, jadi kalau dalam kondisi misal suaranya nggak ada, terus kemudian baunya nggak ada, tapi yang bersangkutan itu merasakan memang kan bahwa dia itu sedang buang angin. Nah, dalam kondisi itu dia dihukumi untuknya batal. Ya, masa kemudian karena dia merasa bahwa memang berarti dia buang angin. Tapi kan ada kondisi bahwasanya kadang-kadang buang angin itu kan nggak sadar atau nggak ya kita ini buang angin atau enggak gitu. Jadi nggak sadar atau nggak yakin kita itu buang angin atau enggak. Nah, dalam kondisi ini maka dua indikasi tadi itu bisa digunakan. Jadi kita nggak sadar bahwasannya saya buang angin, tapi di situ saya sendirian, nggak ada orang lain. Kok saya mencium bau yang nggak enak? Gitu. Ya. Jadi yang baunya nggak enak, yang bau nggak enak ini kita ketahui ini biasanya bau buang angin, gitu. Ya. Nah, jadi kita bau kentut, tapi kita nggak merasa kentut, nggak kedengeran kentutnya. Ya. Tapi di situ nggak ada orang lain. Wah, yang kentut jin ini. Ya, bukan. Nah, jadi maksudnya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, misalnya di situ nggak ada orang lain, terus kemudian nggak sadar atau nggak yakin bahwasanya dia kentut karena nggak kedengeran suaranya tadi, dia sadar. Tapi kok mencium bau kentut. Nah, dalam kelabatuzonnya, dugaannya atau zonnya itu adalah berarti dia buang angin, sehingga dihukumi batalah untuk dia dan harus wudhu baru. Ya. Nah, atau tadi atau kalau itulah yang dikatakan kentut yang tidak bersuara. Ya. Nah, atau yang kedua yaitu baunya nggak terasa, baunya nggak terasa, tapi juga dia nggak terasa keluar ke buang airnya, tapi dia mendengar atau ada suaranya kentut gitu, ya. Karena kadang-kadang kan atau bisa jadi orang kentut tapi nggak terasa, ya, atau nggak sadar gitu atau tidak. Nah, dalam kondisi itu maka suara kentut itu juga menjadi indikasi dari situ
dipahami bahwa itu dan itu menjadi pembatal wudhu dia. Nah, intinya itu adalah bukan berarti kalau nggak ada kentut, nggak ada suaranya, terus nggak ada baunya, nah itu berarti dia nggak kentut ya. Dikembalikan dia merasa nggak. Kalau dia nggak merasa, kemudian suaranya nggak ada, baunya ada, maka dihukumi ya dia tidak berarti dihukumi dia tidak batal wudhunya. Ya, jadi seperti itu. Jazakallah khairan Ustaz. Mohon maaf sebelumnya Ustaz, ada pertanyaan dari Mas Rustam ya. Mungkin pertanyaan ini sering dilakukan gitu ya oleh teman-teman kita gitu. Ya ini jadi pertanyaannya itu bagaimana hukum orang yang berwudu ketika berwudu itu dia itu ngobrol gitu dengan teman di sampingnya gitu. Itu satu set. Lalu kemudian ada yang saya bingungkan juga set. Karena sebelumnya yang saya tahu ketika tertidur itu set, ketika kita tidur sambil menunggu sholat gitu, kita tangannya itu menyanggah gitu set. Itu bisa membatalkan wudhu gitu. Kalau kita menyanggah kepala kita gitu, ketika tidur sambil menunggu waktu sholat. Sementara di sini jelaskan tidak membatalkan wudhu, Ustaz. Itu yang ingin Anda tanyakan, apakah hadis-hadis tersebut itu dhaif atau bagaimana, Ustaz? Itu mungkin. Tafadhol, Ustaz, untuk dijawab. Iya. Yang pertama, bagaimana terus ngobrol. Nah, jadi pembahasan kita sebelumnya, ya, pembahasan wudhu pada bagian yang pertama. Jadi wudhu yang mujazi atau wudhu yang mencukupi itu adalah walat. Walat itu adalah berturutan dalam artian itu adalah tidak ada yang menyela dari urutan wudhu. Jadi selain mualat berturutan, itu juga berurutan atau tertib. Jadi kalau berturutan itu mualat. Jadi berturutan atau mualat itu adalah tidak ada yang menyela. Jadi tidak ada aktivitas di luar wudhu yang menyela. Tidak ada yang menjadi tenggang. Nah, jadi nah ini yang dimaksud dengan mualat. Nah, sehingga kalau kemudian seseorang itu ngobrol, maka itu terkategori aktivitas wudhunya itu tidak berturutan. Berarti ada aktivitas wudhunya itu. Ketika terjadi seperti itu, maka wudhunya itu nggak sah. Berarti harus diulang. Jadi tidak boleh ada yang menyela di dalam aktivitas wudhu. Ini dalilnya adanya orang yang sholat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan bahwa tumitnya itu tidak terkena air. Tumitnya tidak terkena air wudhu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan untuk wudhu dari awal. Ya, jadi wudhu dari awal. Ini menjadi dalil bahwa wudhu itu harus mualat.
dalam artian adalah boleh disela. Kenapa? Karena kalau boleh disela, maka orang yang di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk wudhu lagi tadi, itu kan sebenarnya tidak sempurnanya itu adalah bagian kaki. Jadi ada bagian kaki itu yang belum sempurna. Sehingga kalau atau berturutan tanpa disela itu tidak disyaratkan di dalam wudhu, maka sebenarnya orang cukup mengulang wudhu dengan membasuh kakinya saja atau membasuh kakinya saja. Kenapa? Karena itu kan bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir. Tapi ternyata kan tidak. Itu menunjukkan bahwasanya harus diulang. Ya, itu menunjukkan bahwasanya memang harus berturutan. Kenapa? Karena antara usapan, jadi itu kan sampai sebelum dia membasuh kaki, itu kan sah. Nah, tetapi kemudian sudah disela dengan aktivitas sholat. Ya. Jadi sebenarnya kan memang sudah sampai membasuh kaki, tapi sempurna. Terus kemudian disela dengan sholat. Nah, Rasul memerintahkan untuk wudhu lagi. Nah, tapi kemudian diulang dari awal. Kalau turutan itu tidak disyariatkan, maka dia cukup ulang kepada basuhan yang tidak sempurna. Itu karena yang lain kan sebenarnya sempurna, yaitu tingginya. Tapi kan ternyata tidak. Ini menunjukkan mualat atau berturutan itu menjadi sesuatu yang disyariatkan. Ya, jadi tidak boleh disela. Nah, terus berikutnya tadi tidur ya. Nah, yang ditanyakan tadi terus terang saya belum tahu ya dalilnya atau hadisnya bahwa kalau tidur seperti itu membatalkan wudhu ya. Saya nanti coba mungkin saya coba cari ya karena saya belum tahu hadisnya. Hadisnya aja belum tahu apalagi status hadisnya. Ya, kalau ditanya itu dhaif atau enggaknya. Nah, jadi tetapi yang tadi bahwa para sahabat yang tidur tadi menunggu sholat itu baik dalam kondisi tidurnya itu berbaring. Rasulullah kan juga gitu. Yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya itu beliau tidur berbaring. Ya. Jadi kalau tidur berbaring saja kan secara logika, walaupun kita nggak menggunakan, ya, secara logika itu kan sebenarnya tidur itu kan biasanya ya lebih pulas tidur dengan berbaring daripada dengan duduk. Nah, intinya adalah bahwa memang hadis-hadis tadi itu memang tidak menjelaskan bagaimana jadi terkait dengan posisi tidur. Artinya memang hadis-hadis tadi mempermasalahkan terkait dengan posisi tidur. Jadi bukan posisi tidurnya. Ya, tetapi apakah dengan duduk, apakah dengan berbaring, ataukah dengan jongkok, dengan berdiri, atau jadi bukan posisi tidurnya. Yang diperhatikan itu adalah ada dua. Jadi pertama, apakah tidurnya itu dalam rangka menunggu sholat? Yang kedua, tidurnya itu pulas atau tidak. Ya, jadi dua hal itu yang kemudian faktor yang menentukan apakah tidurnya itu membatalkan wudhu. Jadi apakah pulas atau tidak, apakah dalam rangka menunggu sholat atau tidak. Kalau dalam rangka menunggu sholat, tidurnya pulas maupun tidak pulas, ringan, itu tidak membatalkan wudhu. Tetapi kalau tidak di dalam rangka menunggu sholat, maka tidur yang membatalkan wudhu itu adalah tidur yang pulas. Nah, itu masuk ke dalam hukum umum, yaitu bahwasanya tidur itu secara umum membatalkan sholat. Baik, mungkin seperti itu. Ya, jazakallahu khairan, Ustaz Aris, setelah berkenan menjawab.
Ya, karena waktu telah melewati pukul 22 ya, 10 malam. Mari kita tutup kajian fikih yang ke-11 malam hari ini. Mungkin kalau Baik, ini Ustaz. kalau ada pertanyaan, masih ada pertanyaan, kalau Oh, iya. masih ada pertanyaan nanti bisa disampaikan ke media. Baik, jika ada pertanyaan bisa disampaikan ya melalui saya di grup kajian fikih. Silakan ditanyakan. Insya Allah akan saya sampaikan kepada Ustaz Aris dan untuk kemudian akan dijawab oleh beliau. Oke, karena waktu telah menunjukkan pukul 22.15, mari kita tutup kajian fikih yang ke-11 dengan tema hukum seputar wudhu bagian kedua dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Saya langsung pamit.